Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Maulana Dayo Wabisana dengan NIM G0024223 dari kelompok A1 dengan Aslep Mbak Alisa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum saya di blok 2.3 ini. Kita langsung saja. Jadi di sini saya akan bacakan dulu tentang skenarionya, yaitu ada seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Pada pemeriksaan fisik didapatkan hemisfer sisi kanan, terutama lengan, lebih berat dibandingkan tungkai, lalu refleks sisi kanan meningkat dapat berbisiki sign positif di sisi kanan, lalu ada hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh termasuk wajah kanan. Saat diminta mengeluarkan lidah pasien menyimpang ke arah kiri. Pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik tapi memahami instruksi sederhana. Riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infark iskemik pada lobus frontalis dan batas kiri, terutama pada korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Baik, itu untuk skenarionya. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang alur dari sirkulus Willis dan juga kalau ada sumbatan nanti saya akan menjelaskan. Jadi yang pertama pembentuk dari sirkulus Willis yang pertama adalah arteri cerebral anterior. Jadi arteri ini berasal dari arteri karotis interna dan mensuplai bagian medial otak. Setiap otak memiliki satu ACA, kanan dan kiri. Lalu yang kedua adalah arteri communicans anterior, ACOM. Ini arteri kecil, yang menghubungkan arteri cerebral anterior kanan dan kiri. Lalu ACOM ini terletak di garis tengah otak dan kiri. Dia terletaknya di garis tengah otak. Lalu yang ketiga adalah arteri karotis interna, agak di bawahnya. Dia ini merupakan arteri besar yang naik ke otak dari leher. Dia memberikan cabang ke arteri cerebral anterior dan arteri lain di lingkaran Willis. Turun lagi nomor 4 itu adalah arteri cerebral posterior. Kalau arteri cerebral posterior ini arteri yang berasal dari arteri basilar dan mensuplai bagian belakang otak. Nah, setiap otak ini memiliki satu arteri cerebral posterior kanan dan juga kiri. Lalu lanjut di bawahnya itu ada yang nomor 5 ini ada arteri communicans posterior atau PCOM. Dia ini arteri yang menghubungkan PCA yaitu arteri cerebral posterior dengan arteri karotis interna. Dia terletak di dekat struktur seperti plasma opticum. Dan yang terakhir adalah arteri basilaris. Ini merupakan yang di bawah ini ya, arteri basilaris, dan ini merupakan arteri bagian dari sistem sirkulasi belakang otak. Dia itu kalau arteri cerebral posterior itu berasal dari arteri basilaris. Nah, lalu ada pertanyaan. Jadi jika salah satu ICA ya, arteri karotis interna tersumbat, darah tuh dapat mengalir dari karotis interna yang berlawanan. Kalau tersumbat berarti bisa mengalir dari karotis interna yang berlawanan melalui arteri communicans anterior untuk memperdarahi arteri cerebri anterior yang ipsilateral. Selain itu, arteri communicans posterior ipsilateral dapat memungkinkan aliran darah dari sistem vertebrobasilaris untuk memperdarahi arteri cerebri media yang ipsilateral. Nah, kalau sumbatannya arteri basilaris, kalau jika arteri basilaris tersumbat, darah dapat mengalir dari sistem karotis anterior untuk memperdarahi arteri posterior. Dia juga membantu menjaga perfusi lobus occipital dan temporal inferior. Nah, kalau sumbatannya itu berada di arteri vertebralis, dia itu arteri vertebralis yang berlawanan dapat menyediakan cukup darah untuk membentuk arteri basilaris sehingga menjaga sirkulasi posterior. Seperti itu kurang lebihnya. Selanjutnya di sini adalah penjelasan tentang perbedaan traktus corticospinalis dan juga spinothalamikus. Jadi yang di sini saya akan bahas tentang perbedaan tentang fungsi utama, lalu ada tentang
penyilangan, titik awal akhir, lalu letak relatif pada medula spinalis, dan mungkin nanti ada klinisnya sedikit. Jadi untuk traktus corticospinalis dulu atau pyramidal tract, dia ini fungsi utamanya itu adalah untuk jalur motorik utama yang bertanggung jawab pada gerakan volunter yang halus, terampil, presisi. Dia itu yang gerakan-gerakan tadi itu pada anggota gerak distal ya, seperti tangan dan kaki. Ini memungkinkan kita untuk melakukan tugas-tugas kompleks seperti menulis, bermain alat musik, dan mengambil benda kecil. Titik awal akhirnya gimana sih? Titik awal akhirnya itu sebagian besar serat berasal dari korteks motorik primer, area Brodmann 4. Lalu korteks premotor, area 6, Brodmann 6, dan korteks somatosensori, area 3, 1, dan 2 di lobus frontal dan parietal otak besar. Titik akhirnya itu ada di serat-serat bersinaps langsung dengan neuron motorik alfa di konu anterior medulla spinalis atau dengan interneuron yang kemudian bersinaps dengan neuron motorik alfa. Lalu untuk lokasi penyilangannya itu atau desusasionya itu penyilangan utama terjadi pada piramida medulla oblongata, di mana sekitar 85% sampai 90% serat menyilang ke sisi kontralateral atau sisi berlawanan untuk membentuk traktus corticospinalis lateralis. Sisa 10 sampai 15% serat tidak menyilang di medulla oblongata dan membentuk traktus corticospinalis anterior yang kemudian menyilang di tingkat segmen medulla spinalis yang sesuai atau tidak menyilang sama sekali. Untuk letak di medulla spinalis, untuk traktus corticospinalis lateralis letak di kolumna funiculus lateralis di bagian lateral substansia alba. Medius terminalis dia adalah jalur yang lebih besar dan penting untuk gerakan anggota gerak distal. Untuk traktus corticospinalis anterior, dia itu letaknya di kolumna funiculus anterior medulla spinalis. Dia berperan dalam mengontrol otot-otot aksial dan proksimal. Lalu kalau tadi yang corticospinalis, sekarang yang spinothalamikus. Jadi untuk yang spinothalamikus fungsi utamanya itu adalah untuk jalur sensorik yang membawa informasi somatosensori dari tubuh ke otak. Dan ini terutama bertanggung jawab untuk sensasi nyeri, suhu, sentuhan kasar, dan juga gatal. Untuk titik awal akhirnya, titik awal neuron orde pertama yang merasakan rasangan masuk ke medulla spinalis dan bersinaps dengan neuron orde kedua di substansia grisea, kornu posterior medulla spinalis. Titik akhirnya adalah di neuron orde ketiga, berada di talamus, yang kemudian memproyeksikan korteks somatosensori primer area 312 tadi di lobus parietal otak besar. Lalu untuk lokasi penyilangan desusasio, dia terjadi sangat awal neuron orde kedua dari traktus spinothalamikus menyilang ke sisi kolateral segera setelah bersinaps di dalam medulla spinalis itu sendiri. Biasanya dalam 1 atau 2 segmen dia itu medulla spinalisnya itu di atas atau di bawah tingkat masuknya. Maksudnya mereka kemudian naik di sisi kolateralnya masing-masing. Lalu untuk letak relatif di medulla spinalis sendiri, dia itu terletak di kolumna funiculus lateralis bersama dengan traktus corticospinalis lateralis dan kolumna funiculus anterior. Traktus spinothalamikus lateralis membawa sensasi nyeri dan suhu, sedangkan traktus spinothalamikus anterior membawa sensasi sentuhan kasar dan tekanan, seperti itu. Sekarang saya akan membahas tentang truncus cerebri atau batang otak. Di sini truncus cerebri ini terbagi menjadi 3, yaitu ada mesencephalon, yaitu otak tengah, lalu ada pons, dan juga medulla oblongata. Untuk mesencephalon sendiri di sini ada 2 struktur terpenting, yaitu yang pertama adalah tectum yang terletak di bagian atas otak tengah disusun oleh 2 tonjolan, yaitu superior colliculi berperan dalam proses penglihatan dan juga inferior colliculi berperan dalam pendengaran. Lalu ada tegmentum, dia ini terletak di depan tectum, terdiri dari nucleus, red nucleus, dia itu berperan dalam koordinasi informasi sensorik dan gerakan. Lalu ada substansia nigra, yang hitam itu, dia itu merupakan penghasil dopamin yang berpenting dalam pergerakan
perencanaan gerakan, eksitasi, dan motivasi. Gangguan pada substansia grisea seringkali terkait dengan penyakit Parkinson. Mesosefalon ini juga tempat keluarnya nervus cranialis 3, okulomotor, dan 4, koklear yang berperan dalam mengontrol pergerakan pada mata. Lalu selanjutnya adalah pons. Di pons sendiri adalah bagian tengah dari batang otak yang berarti jembatan dalam bahasa Latin. Dua struktur penting dari pons, yang pertama adalah nucleus pontine, di mana nucleus pontine ini merupakan kumpulan berbagai saluran dan inti yang membantu menyampaikan sinyal dari otak besar ke otak kecil, cerebellum. Lalu di sini juga ada pusat respiratori, jadi di dalam pons terdapat pusat pneumotastik dan apneustik yang bekerja sama dengan medulla oblongata untuk mengatur dan menjaga ritme pernapasan serta mengatur respons homeostasis terhadap perubahan fisiologis. Pons juga merupakan titik awal bagi beberapa saraf kranial penting seperti saraf trigeminal, abducens, wajah, dan juga vestibulokoklear yang berfungsi dalam produksi air mata, mengunyah, berkedip, penglihatan, keseimbangan pendengaran, ekspresi wajah, dan juga pernapasan. Lalu ada medulla oblongata. Bagian ketiganya, medulla oblongata ini adalah bagian terbawah dari batang otak yang menghubungkan bagian atas otak dengan sumsum belakang. Dua struktur penting di medulla oblongata adalah pusat kardiovaskular, ini mengatur detak jantung dan tekanan darah melalui sistem saraf parasimpatis dan juga simpatis. Lalu ada pusat respiratori, di mana dia mengatur pernapasan dengan menerima sinyal dari komoreseptor yang mendeteksi perubahan keasaman darah. Medulla oblongata juga memiliki dorsal respiratory group atau DRG dan ventral respiratory group atau VRG yang terlibat dalam regulasi ini. Selain itu, medulla oblongata juga mengontrol berbagai refleks otonom vital lainnya seperti refleks muntah, batuk, bersin, yang merupakan dia juga merupakan tempat keluar dari saraf kranial glossopharyngeus. Lalu ada vagus, accessorius, dan juga hypoglossus. Selanjutnya saya akan membahas yang cukup panjang juga di sini tentang nervus motorik, nervus nukleus motorik utama, yaitu yang pertama saya akan membahas tentang nervus 3 atau nervus oculomotori. Jadi asal-usul nukleusnya sendiri, nukleus motorik dari utama nervus 3 ini terletak di mesencephalon tinggi colliculus superior. Selain nukleus motorik utama, terdapat juga nukleus Edinger-Westphal yang merupakan nukleus parasimpatis untuk nervus 3. Nukleus ini juga berada di mesencephalon tepat di sebelah nukleus fungsi utama, motorik utama. Fungsinya itu motorik somatik, menginervasi sebagian besar otot esentrik bola mata, lalu mengangkat mata, menurunkan mata, menggerakkan mata ke medial, ke lateral, lalu juga mengangkat kelopak mata, dan juga untuk akomodasi lensa untuk penglihatan jarak dekat. Terus ada lesinya gimana sih? Lesi supranuklear ya karena otot-otot yang dioperasi nervus 3 menerima inervasi bilateral dan konstriksi cerebri. Lesi ini biasanya tidak menyebabkan kelumpuhan parah atau pareresis nyata pada otot-otot yang diinervasi nervus 3. Gangguan pada gerakan mata mungkin lebih berkaitan dengan koordinasi atau pandangan. Lesi infranuklear ini adalah lesi yang paling sering menimbulkan gejala pada nervus 3. Ya untuk contoh-contoh penyakitnya ada diplopia yaitu penglihatan ganda akibat ketidaksejajaran subuh penglihatan kedua mata. Lalu ada midriasis di mana pupil itu melebar dan tidak bereaksi terhadap cahaya. Lalu ada ptosis di mana kelopak mata atas jatuh karena kelumpuhan musculus levator palpebrae superioris. Yang kedua di sini adalah nervus 4 yaitu toclearis. Jadi asal-usul nukleusnya itu terletak di mesencephalon juga, di bawah nukleus 3 setinggi colliculus inferior. Nervus 4 ini adalah satu-satunya saraf kranial yang keluar dari rumukan dorsal batang otak dan juga merupakan satu-satunya saraf kranial yang menyilang serabutnya sebelum keluar, sehingga nukleus 4 menervasi otot collateral.
Fungsinya adalah motorik somatik, di mana dia menginervasi hanya satu otot, musculus obliquus superior, menggerakkan mata ke bawah dan ke atas dan ke medial, terutama pada saat mata diaduksi. Lalu lesi supranuklear mirip dengan nervus 3. Lesi ini biasanya tidak menyebabkan kelumpuhan signifikan karena inervasi bilateral dan kompleksitas kontrol gerakan mata volunter. Lalu ya di sini juga nanti bisa terjadi yang namanya eksilotorsi mata, di mana mata itu akan terkena sedikit berotasi keluar karena paralaris musculus obliquus superior yang seharusnya melakukan itorsi. Lalu juga bisa terjadi head tilt, di mana pasien sering melingkarkan kepala ke sisi yang berlawanan dengan lesi untuk mengompensasi diplopia dan menjejarkan kembali sumbu penglihatan. Lalu yang ketiga adalah nervus ke-6, yaitu nervus abducens. Dia ini asal usul nukleusnya terletak di pons bagian kaudal, tepat di bawah letak ventrikel keempat, dekat dengan colliculus facialis. Fungsinya dia itu motorik somatik, dia menginervasi hanya satu otot, yaitu musculus rectolaterales. Lalu akibat lesinya ini supranuklear, lesi pada korteks cerebri yang mengontrol gerakan mata horizontal, misalnya pusat pandangan horizontal frontal, eyelid, dapat menyebabkan paresis pandangan atau gaze paresis. Bisa juga terjadi namanya diplopia horizontal, di mana penglihatannya ganda, terutama saat melihat ke arah lesi karena mata yang terkena tidak dapat bergerak ke samping dengan benar. Serta juga terjadi yang namanya strabismus convergent, yaitu mata yang terkena akan berdeviasi ke medial saat istirahat karena otot musculus rectus medialis yang normal menarik ke dalam. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang area Brodmann. Di sini saya pertama akan membahas tentang area Brodmann 4. Di area Brodmann 4, lokasi di sini ya 4. Dia tuh terletak di gyrus parietalis dari lobus frontal. Ini adalah bagian paling posterior dari lobus frontal. Di sini tepat di depan sulcus centralis. Fungsinya itu merupakan korteks motorik primer. Fungsinya adalah untuk memulai dan mengontrol gerakan volunter yang disengaja oleh tubuh. Dia mengandung representasi somatostopik tubuh yang dikenal sebagai homunculus motorik, di mana bagian-bagian tubuh tertentu, misalnya tangan, kaki, dan wajah diwakili oleh area yang spesifik pada gyrus presentalis. Dia ini mengirimkan sinyal motorik melalui tractus corticospinalis ke motor neuron di bagian otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya adalah area Brodmann 1, 2, dan 3. Dia itu lokasinya di gyrus postcentralis dari lobus parietal. Ini adalah bagian paling anterior dari lobus parietal, dapat di belakang sulcus centralis. Kalau Brodmann 3 itu terletak di paling anterior dari gyrus ini, diikuti oleh Brodmann area 1, lalu Brodmann area 2. Untuk fungsinya sendiri secara kolektif, mereka bertiga merupakan korteks somatosensorik primer yang fungsinya adalah untuk menerima dan memproses informasi sensorik ke seluruh tubuh. Mereka juga memiliki representasi somatotropik yang dikenal dengan homunculus sensorik yang serupa dengan homunculus motorik, tetapi mewakili area penerima sensorik dari berbagai seluruh area tubuh. Setiap area memiliki spesialisasi tersendiri. B3 itu untuk menerima masukan dan reseptor sentuhan ringan dan perioreseptor. Kalau B1 itu untuk menerima masukan terutama dari reseptor sentuhan taktil. Lalu untuk BA2 sendiri menerima masukan terutama dari reseptor propioresepsi, dan sentuhan dalam tekanan. Lalu selanjutnya adalah Brodmann area 44 dan 45. Di ini lokasinya terletak di lobus frontal di bagian gyrus frontalis inferior. Area ini dikenal dengan area Broca. Fungsinya adalah merupakan pusat produksi bahasa atau speech production. Lalu kalau B44 sendiri itu dianggap berperan dalam memprosesan fonologi, sintaksis bahasa serta gerakan
otot yang diperlukan untuk bicara, serta BM45 itu untuk pemrosesan semiotik ya, makna kata. Lalu ada Broadman area 22. Nah, kalau Broadman area 22 ini terletak di gyrus temporal superior. Fungsinya bagian posterior dari BA22 ini adalah dikenal sebagai area Wernicke. Fungsinya adalah untuk pemahaman bahasa, memproses informasi auditori, dan juga pada kayak memproses area auditori agar menjadi makna yang dapat dipahami. Kerusakannya ada namanya afasia Wernicke, menyebabkan kesulitan dalam memahami bahasa. Jadi kayak kesulitan gitu. Selanjutnya adalah pertanyaan, mengapa oklusi pada arteri cerebri media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah lengan dibandingkan tungkai? Di sini saya akan membahas tentang distribusi vaskular arteri cerebri media. Oke. Jadi yang kita tahu distribusi arteri cerebri media itu adalah salah satu arteri utama yang dari sebagian besar merupakan lateral belahan otak atau hemisfer cerebri. Dia tuh meliputi lobus frontal lateral, lobus parietal lateral, lalu ada lobus temporal lateral, ganglia basalis, dan kapsula. Nah, area media cortex ini tuh saya akan jelas tentang organisasi homunculus motorik ya. Jadi area medial cortex motorik masuk ke celah longitudinal di antara kedua belah cerebri anterior. Dia itu mengontrol tungkai bawah, kaki, dan paha. Sedangkan area lateral cortex motori diperdarahi oleh cerebri media untuk mengontrol wajah, lidah, dan anggota gerak atas. Sedangkan homunculus motorik ketika terjadi oklusi atau penyumbatan pada arteri cerebri media, aliran darah ke area cortex motorik yang mengontrol ke wajah dan lengan akan terganggu secara signifikan karena area-area ini terletak di bagian lateral cortex motorik dan diperdarahi langsung oleh MCA. Kurangan darah akan terjadi di sana. Sebaliknya, area yang mengontrol tungkai bawah berada di bagian medial cortex motorik yang sebagian besar diperdarahi oleh arteri cerebri anterior. Oleh karena itu, oklusi pada MCA cenderung tidak mempengaruhi suplai darah ke area tungkai secara langsung dan signifikan. Akibatnya kerusakan pada korteks motorik yang diperdaya oleh MCA akan memanifestasikan diri sebagai kelumpuhan atau hemiplegia yang lebih dominan pada sisi tubuh yang berlawanan dari wajah dan lengan, sementara tungkai mungkin hanya mengalami kelemahan ringan atau bahkan tidak pernah sama sekali, tergantung pada onset dan lokasi serta luas oklusi. Seperti itu. Yang paling terakhir, jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi pada terdapat oklusi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri. Oke, jadi ini penjelasan circular Willisi ya. Jadi arteris karotis interna sinistra, jadi masing-masing kan masuk ke rongga tengkorak dan bercabang menjadi arteri cerebri anterior dan arteri cerebri media kan. Di sisi elipsi lateralnya ini adalah bagian dari sistem sirkulasi anterior. Arteri basilaris jadi terbentuk dari penyatuan arteri vertebralis kanan dan mendarai bagian otak. Arteri posterior tadi merupakan cabang terminal dari basilaris dan sirkulasi posterior. Lalu untuk ini penjelasan dari yang nomor 1 sebenarnya saya ulas lagi. Lalu arteri komunikasi anterior dia menghubungkan dari arteri cerebri anterior ke kanan kiri. Lalu komunikasi posterior dia menghubungkan karotis interna dan juga arteri cerebri posterior dan lain-lain. Nah, melalui arteri komunikasi anterior adalah jembatan vital antara sirkulasi anterior kanan dan kiri. Mekanisme kompensasinya ketika arteri tadi itu yang kiri tersumbat, darah dari yang kanan darah sehat akan mengalir naik, kemudian naik sebagian besar membelok melalui arteri komunikans anterior, lalu akan diterima suplai darah oleh hemisfer kiri melalui arteri komunikans posterior.
Lah, perannya anterior ini kiri membuka sirkulasi anterior dengan sirkulasi posterior di sisi kiri. Mekanisme kompensasi adalah dengan okusi CI kiri. Aliran darah dari stem vessel itu dapat meningkat. Darah itu akan mengalir secara retrograd melalui pencahaya kiri untuk membantu memperdarahi sebagian dari cerebri anterior tadi, yang kiri ya, dan arteri cerebri media yang kiri juga yang kekurangan darah. Ini adalah jalur penting yang menghubungkan suplai darah dari belakang otak ke depan peningkatan aliran darah arteriolus interna. Jadi ya secara kesimpulannya ya, meskipun sirkulasi di sini dirancang sebagai sistem keamanan, keberhasilannya dalam mencegah stroke atau keberusahaan akibat otak acel bervariasi. Jika mekanisme kompensasi tidak cukup, pasien akan mengalami gejala stroke iskemik yang parah pada hemisfer kiri yang dapat meliputi hemisfer bagian kanan afasia dan defisit sensorik. Saya kira sudah sekian untuk laprak saya untuk blok 2.3. Terima kasih telah menyaksikan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.